Selamat sore, perkenalkan saya Vena Erla Chandrika dengan NIM 13011944040 dan Claudia Meserin Sitio dengan NIM 13011190424 yang akan mengimplementasikan tugas eksperimen 1 mengenai language modeling. Language modeling sendiri merupakan model yang akan mengukur beberapa besar kemungkinan sebuah kata tersebut, terutama pada input untuk machine translation. Inputan pada pemodelan bahasa ini adalah sekuens kata yang telah di-encode sebagai vektor dan akan dihasilkan output berupa urutan dari prediksi kata selanjutnya. Next. Kegunaan language modeling itu ada beberapa macam. Next. Kegunaan language modeling itu ada beberapa macam. Yang pertama ada mesin penerjemah, contohnya seperti Google Translate atau Google Voice. Yang kedua merupakan koreksi penulisan atau spell correction, seperti di Microsoft Word, Microsoft Excel, terdapat rekomendasi dari sistem tersebut. Yang ketiga yaitu speech recognition, yaitu yang terdapat pada Google Voice. Next. N-gram model merupakan model yang digunakan untuk memprediksi kata berikutnya yang mungkin dari kata N-1 sebelumnya. Model statistika dari urutan kata ini seringkali disebut juga sebagai model bahasa. Model estimasi seperti N-gram memberikan probabilitas kemungkinan pada kata berikutnya yang mungkin dapat digunakan untuk melakukan kemungkinan penggabungan pada keseluruhan kalimat. Model N-gram merupakan model yang paling penting dalam pemrosesan suara atau bahasa, baik untuk memperkirakan probabilitas kata berikutnya maupun keseluruhan atau sekuens. Selanjutnya merupakan jenis dari N-gram sendiri. Yang pertama ada N-grams, yaitu sekuens yang terdiri. Jenis dari N-gram tersendiri itu ada 4 macam. Yang pertama ada N-gram sequence yang terdiri atas N kata. Yang kedua ada bigram, yaitu sequence yang terdiri atas 2 kata. Yang ketiga merupakan T-gram, sequence yang terdiri atas 3 kata. Yang keempat merupakan sequence N-gram yang bisa bermacam-macam menyesuaikan dengan N-sequence. Contohnya, misal N-nya itu 5, berarti 5 gram. Seperti itu. Selanjutnya merupakan contoh kalimat dari N-gram sendiri. Misal N-gram terdapat dia, lalu yang bigram itu terdapat dia sedang, yang ketiga merupakan T-gram, yaitu dia sedang menyanyi. Dan yang keempat, itu contoh kalimat N-gram menyesuaikan dengan jumlah N-sequence kata, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bila 4 gram, maka contoh kalimatnya dia sedang menyanyi lagu. Sedangkan jika 5 gram, maka contoh kalimatnya dia sedang menyanyi lagu pop. Selanjutnya merupakan notasi probabilitas language model. Tujuan yang ingin dicapai yaitu menghitung probability dari sebuah sequence kata atau kalimat sesuai dengan slide yang telah ditampilkan, yaitu PW sama dengan PW1 hingga WN. Lalu task yang akan diselesaikan merupakan prediksi kata selanjutnya. PW atau probabilitas yang terdapat pada slide itu disebut sebagai language model. Evaluasi language model. Dalam language model terdapat beberapa tipe evaluasi yang bisa digunakan. Berikut adalah tipe evaluasi yang pertama, yaitu ada evaluasi ekstrinsik, di mana evaluasi ini
evaluasi yang mengevaluasi language model dengan diaplikasikan pada tes lain. Misal, language model digunakan pada sebuah sistem spelling correction. Biasanya digunakan untuk membandingkan model. Misal, language model A dibandingkan dengan language model B. Kedua language model tersebut, A dan B, digunakan untuk sebuah task. Kemudian, performansinya dibandingkan. Selanjutnya yaitu ada evaluasi intrinsik, yaitu merupakan pengukuran kualitas language model tanpa terikat pada sebuah task atau aplikasi. Contohnya ada matriks yang dipakai, yaitu perplexity, language model yang dibangun dari data pelatihan, diujikan dari data uji. Yang terakhir, pembagian dataset yang umum dilakukan 80% data pelatihan, 10% data validasi, dan 10% data uji. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sherin. Selanjutnya, saya Claudia Mesanistio akan menjelaskan tentang Neural Based Language Model. Neural Based Language Model ini adalah bagian mendasar dari banyak sistem yang mencoba menyelesaikan tugas pemrosesan bahasa alami seperti terjemahan mesin dan pengenalan suara. Neural Based Language ini berbasiskan neural network, di mana neural network adalah model yang terinspirasi dari cara kerja neuron yang saling terhubung dan mengirim informasi dalam otak manusia. Nah, berikut perbandingan antara neuron pada otak manusia dan neural network pada machine learning. Jika pada otak manusia sel-sel berisi nukleus, maka pada neural network pada machine learning punya nodes seperti berikut. Nah, berikut adalah arsitektur neural network yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Arsitektur ini mempunyai 3 buah nodes pada input layer dan 2 buah nodes pada output layer, dan di antara keduanya terdapat hidden layer yang terdiri dari 4 buah nodes. Nah, setiap neuron ini saling terhubung satu sama lain, di mana akan menerima inputan yang memiliki weight yang berbeda-beda. Kemudian pada hidden layer dan output layer sendiri terdapat bias, sehingga pada arsitektur tersebut dapat dilakukan perhitungan, yaitu 3 kali 4 weight ditambah 4 bias, dan 4 kali 2 weight ditambah 2 bias. Nah, totalnya adalah 26 parameter pada proses training untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Hasil operasi weight itu kemudian dijadikan parameter pada fungsi aktivasi yang akan dijadikan output dari neuron tersebut. Nah, neural network ini dikenal juga dengan istilah multilayer perceptron yang memiliki bentuk umum sebagai berikut, di mana WKJ, WJI adalah parameter bobot, WK0 dan WJ0 adalah parameter bias, H dan alpha dan sigmoid ini adalah fungsi aktivasi. Nah, sesuai dengan namanya, activation function ini berfungsi untuk menentukan mana neuron yang aktif atau tidak. Pada input layer, seperti yang tadi, tidak terdapat fungsi aktivasi, sedangkan pada hidden layer dan output layer memiliki fungsi aktivasi yang berbeda sesuai dengan data yang dimiliki. Pada dasarnya, activation function ini terdiri dari 2, yaitu linear function dan non-linear function. Yang pertama adalah linear function. Ini adalah function yang basic atau default, di mana jika sebuah neuron menggunakan linear function ini, maka keluaran dari neuron tersebut adalah weight sum dari input ditambah bias. Nah, yang kedua adalah non-linear function, terdiri dari sigmoid dan tan function, dengan rumus fx sebagai berikut, di mana sigmoid function ini mempunyai rentang antara 0 hingga 1, dan sedangkan tan H ini adalah memberikan rentang min 1 hingga 1. Kedua fungsi ini biasanya digunakan untuk klasifikasi 2 kelas atau kelompok data.
Nah, nonlinear function yang selanjutnya adalah ReLU function, di mana pada dasarnya ReLU ini melakukan threshold dari 0 hingga infinity. Nah, kemudian training neural network. Dalam training neural network, setiap weight dan bias pada tiap neuron ini akan diperbaharui tiap saat hingga dihasilkan output yang sesuai. Proses training terdiri dari 2 tahap, yaitu forward pass dan backward pass. Yang pertama adalah forward pass. Forward pass atau forward propagation adalah proses mengirim data input melewati tiap neuron pada hidden layer hingga ke output layer. Nah, berikut adalah persamaan yang menunjukkan perhitungan dari contoh arsitektur neural network sebelumnya yang terdapat dari 3 input, 4 hidden layer, dan 2 output. Nah, di sini menggunakan fungsi aktivasi ReLU, di mana I adalah node pada input layer, yaitu sebanyak 3 node input, J adalah node pada hidden layer, dan H adalah output dari node pada hidden layer, output layer. Nah, yang selanjutnya adalah backward pass, yaitu backward pass akan menghitung output error dan kemudian kembali ke jaringan dan mengupdate weight-nya. Nah, sebelumnya terima kasih untuk perhatiannya. Demikian penjelasan tentang teori dari N-gram dan Neural Based Language Model. Akan dilanjutkan oleh Vena. Selanjutnya, kami akan mendemokan tugas eksperimen 1 yang telah kami buat, yaitu yang pertama kami menginstal Tweet Preprocessor dan menginstal tokenizer guna untuk mendukung library yang kita gunakan, yaitu ada import preprocessor SP, lalu ada from TensorFlow ke Rust preprocessing, import tokenizer, melakukan install pada Tweet Preprocessor dan tokenizer. Dan ini library yang kami gunakan sangat banyak, dari import pandas SPD, lalu import numpy SNP, import seaborn SNS, import warnings, dan lain sebagainya. Oh iya, kami di sini menggunakan dataset yang kita ambil dari GitHub Rizal SP yang berupa dataset Twitter, tweet sentimen opini film, di mana data tersebut terdapat 200 baris dan 3 kolom. Ada kolom ID, kolom sentimen, dan kolom teks tweet. Lalu selanjutnya kami juga melakukan pengedropan pada kolom ID dan sentimen. Gunanya itu untuk mempermudah analisis nanti karena kolom ID dan sentimen itu tidak digunakan. Karena kita hanya membutuhkan data dari tweet-nya saja. Selanjutnya, kita juga melakukan pre-processing. Pre-processing yang kita gunakan itu yang pertama, itu mengubah df text tweet sama dengan df text tweet.str.lower. Di sini sudah dapat dilihat bahwa perbedaannya ini dari yang semula huruf kapital menjadi lowercase. Selanjutnya kita juga mengubah nama kolom dari text tweet menjadi tweet karena untuk mempersingkat nama kolom tersebut. Selanjutnya juga melakukan normalisasi adalah kita melakukan penghapusan pada emoji, hashtag, mention, nomor, lalu link URL, dan lain sebagainya, karena takutnya nanti kalau kita tidak melakukan
penghapusan pada emoji dan lain sebagainya ini dapat memperhambat proses analisa yang akan kita lakukan nanti. Selanjutnya kita juga oh ya, ini hasilnya dari proses normalisasi tersebut sudah terlihat nggak ada tanda atau emoji-emoji dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga melakukan penghapusan terhadap tweet spesial di mana remove tab, new line, atau backslash, lalu sebentar. Lalu kita juga meremove emoticon, lalu bahasa Cina, dan lain sebagainya. Kita juga meremove mention, link hashtag sama dengan normalisasi yang sebelumnya, dan menghasilkan data sebagai berikut ini. Nah, di sini kita juga menampilkan data yang telah kita gunakan sebanyak 200 ini dengan satu kolom saja, yaitu kolom tweet. Selanjutnya kita juga membuat DF kata, di mana DF kata ini menampilkan kata-kata spesial yang ada dalam tweet yang kita gunakan. Lalu kita juga melakukan pengubahan data frame ke dalam satu string untuk neural network, di mana dari data yang berbentuk tabel seperti di atas ini, kita ubah menjadi array. Jadi untuk mempermudah kita dalam pemrosesan model n-gram ini. Lalu, yang pertama, kita juga melakukan model n-gram, unigram, menggunakan frag unigram, total count, per sentence in DF kata, for token in sentence, dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan frekuensi unigram sebagai berikut ini. Ini banyak sekali hasil yang kita dapatkan, dan frekuensinya sebagai berikut ini. Selanjutnya, juga kita membuat model bigram, di mana frekuensi bigram ini lebih berbeda dari frekuensi unigram sebelumnya. Dapat dilihat perbedaannya. Selanjutnya kita juga membuat probabilitas kata bigram dengan mengimplementasikan probigram per sentence in DF kata, for i in range, dan lain sebagainya. Dan menghasilkan probabilitas bigram, yaitu jelek filmnya 0,05 dan lain sebagainya. Lalu di sini kita juga mengeksperimen model n-gram, di mana kita akan melakukan pencarian pada kalimat yang pertama atau pada tabel yang pertama, yaitu film King Arthur ini film paling jelek dari seluruh cerita King Arthur. Lalu kita melakukan tes pemodelan bigram tersendiri menggunakan ini model, lalu kita ubah tiap modelnya itu dalam variabel W1, W2, W3, dan seterusnya. Pada bigram menghasilkan model film dengan hasil yang sebagai berikut ini, sangat banyak. Selanjutnya pada tes model trigram itu menghasilkan Arthur sebanyak 2, dan yaitu tes model 4gram menghasilkan ini 1 dan itu 1, dan model 5 menghasilkan film King Arthur ini dengan film sebanyak 1. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Claudia Meserin Sitio. Baik, saya Claudia Meserin Sitio akan melanjutkan ke model yang selanjutnya, yaitu Neural Based Language Model.
Nah, adapun korpus yang digunakan adalah sama dengan yang digunakan pada Ngram, di mana data set diambil dari hasil sentimen analisis review film yang berbentuk CSF. Kemudian pada model ini diubah ke dalam bentuk string seperti pada preprocessing, data frame diubah dengan menggunakan join menjadi satu string, yaitu data text. Nah, selanjutnya adalah create sequence. Nah, pada pemodelan ini kami menggunakan length 30, di mana pada pemodelan ini akan mengambil sebanyak 30 karakter yang akan dijadikan sebagai konteks, dan akan meminta ke model untuk dilakukan untuk memprediksi kata karakter yang selanjutnya. Nah, di sini akan dibuat list sequences dan melakukan perulangan untuk menambahkan selalu ke sequence kata tersebut, sehingga didapatkan total sequencesnya itu sebanyak 16.720 dengan tampilan spek berikut. Nah, kemudian akan dilakukan karakter mapping index, di mana pada pemodelan ini kami melakukan pemodelan karakter level yang akan melakukan prediksi untuk kata selanjutnya itu berdasarkan karakter-karakter. Nah, di sini akan dilakukan assign chars untuk pensortiran dari data tadi, kemudian dilakukan mapping dengan enumerate chars tadi. Kemudian akan melakukan pengkodean yaitu encode sequence untuk mendapatkan sequence dalam bentuk kode seperti berikut. Selanjutnya akan dilakukan split data menjadi dua, yaitu data train dan validation set. Nah, di sini kami menggunakan library train test split dari sklearn model selection. Nah, akan dapat dilihat vocab size-nya, kemudian membuat X dan Y, dan menggunakan to categorical, mendapatkan encode Y-nya, kemudian kita akan mendapatkan data train dan validation set, yaitu berupa X-train, X-file, Y-train, Y-file dari train test split itu. Kemudian didapat train shape-nya itu sebesar 15.048 kali 30, dan file shape-nya itu sebesar 1.672 kali 30. Nah, selanjutnya kita akan membangun modelnya, yaitu kita definisikan model sequential yang di sini kami menggunakan 3 layer, yaitu embedding layer, GRO layer, dan dense layer. Pada embedding layer ini akan dilakukan embedding 50 dimensi untuk membantu model dalam mengetahui apakah model tersebut telah bekerja pada data yang tidak terlihat. Kemudian untuk GRO layer di sini menjadi model dasar yang memiliki 150 time steps. Kemudian kemudian layeran terakhir adalah dense layer, yang di sini kami gunakan activation softmax, kemudian model summary, dan dikompilasi dengan nilai loss dan matriks akurasi. Kemudian akan dilakukan fit model dari X-train, Y-train, kemudian epoch sebesar 100, atau waktu semua data dari dataset itu dimasukkan ke dalam neural network, kemudian verbosnya 2 atau ditampilkan tiap-tiap epochnya. Seperti ini. Kemudian validation data yaitu X-file dan Y-file. Berikut adalah hasil model sequentialnya. Terdapat total 96.126 parameter. Dan berikut detail epochnya sampai 100. Nah, kemudian kami melakukan eksperimen neural based language. Di sini kami membuat fungsi generate sequence untuk mengenerate urutan
karakter dengan menggunakan language model. Di sini ya akan menerima inputan model, kemudian mapping yaitu kata-katanya, kemudian sequence length-nya itu tadi 30, si teks atau kata yang dicari dalam bentuk lower. Kemudian encharts atau seberapa banyak karakternya yang akan diambil. Kemudian dilakukan assign ke index dari set text tadi dan melakukan perulangan untuk mapping dan encode. Kemudian dilakukan prediksi karakter selanjutnya dan di append selalu ke input. Nah, di sini kami melakukan eksperimen untuk mencari kata selanjutnya dari kata yang dicari. Misal di sini kami mau assign SRC atau kata yang dicari search. Di sini kami mau membuat contoh mencari kata film yang. Kemudian akan dapat ditampilkan jumlah karakternya yaitu 9, kemudian melakukan generate sequence model mapping, sequence length-nya 30, kemudian search-nya ada di lowercase, dan encharts-nya itu 20. Kemudian akan menampilkan film yang bagus dan ternyata ini menunjukkan karakter selanjutnya dari yang dicari. Kemudian kami mencoba untuk mencari dengan menggunakan kata lain selain bagus setelah kata film yang. Nah, di sini kami mencoba mencari kata film yang tenang, di mana jumlah karakternya itu ada 16, dan dengan generate sequence kami mencari kata karakter selanjutnya itu dan menghasilkan film yang tenang dan mau menonton film. Artinya terdapat kata yang lain dan bisa memprediksi kata lain dari yang sebelumnya itu. Atau jumlah katanya yang banyak. Sekian presentasi untuk model ini. Dari hasil eksperimen yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu, untuk pemodelan bahasa Ngram, semakin besar nilai Ngram, maka semakin baik pula model tersebut. Akan tetapi, ada keterbatasan pada model Ngram, di mana jika tidak terdapat kata dari yang dicari, maka model tersebut akan langsung mengeluarkan nilai 0, karena banyaknya sparsity atau kelangkaan data. Sedangkan pada neural base atau neural network language model ini, semakin baik model data yang dilatih, maka semakin baik pula prediksi katanya. Sehingga Ngram kami anggap akan bagus digunakan untuk data yang kecil, namun untuk data yang besar, neural network bagus untuk digunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.